Oke, pernahkah kamu melihat kotak kecil yang ada di panti imam dan terkadang di belakang meja altar? Itu bukan kotak pendingin loh guys ya, atau kotak penyimpanan hosti doang. Itu sebagai tabernakel. Ya, hari ini kita akan bahas tentang tabernakel. Pertama kita akan bahas tentang sejarah tabernakel. Tabernakel ini bukanlah hal yang baru gitu, tapi tabernakel memiliki sejarah yang begitu panjang di gereja Katolik. Tabernakel sendiri itu memiliki sejarah panjang. Pertama kita bisa melihatnya di kisah Keluaran, di mana saat itu Musa dimintakan Allah untuk membuat sebuah tabernakel. Ini bisa kita lihat di Keluaran 25 ayat 8 sampai 9. Mereka harus membuat tabernakel kudus bagiku, supaya aku bersemayam di antara mereka, menurut segala yang kutunjukkan kepadamu sebagai pola kemah suci dan segala perlengkapannya. Demikianlah kamu membuatnya. Nah, di mana tabernakelnya? Kalau kita lihat di teks dalam bahasa lain, misalnya dalam bahasa Inggris, kita akan menemukannya. Oke, bentar. Kita ambil dulu dalam bahasa Inggris. Misalnya dalam versi bahasa Inggris kita bisa melihat di sini Keluaran 25 ayat 8 dan 9. They are to make a sanctuary for me, that I may dwell in their midst, according to all that I saw you regarding the pattern of the tabernacle and the pattern of the furnishing, so you are to make it. Jadi di situ kita bisa melihat tentang tabernakel itu sendiri. Jadi pertama tabernakel diminta Allah untuk dibuat oleh manusia supaya Tuhan berada di tengah-tengahnya. Nah, kemudian kalau kita melihat keseluruhan kitab Keluaran, mungkin setelah dari ayat 25 ini kita akan melihat seperti sebuah manual book yang ditunjukkan Allah untuk membuat tabernakel atau kemah suci ini bagi umatnya. Ya, kurang lebih kita bisa lihat itu sebagai kayak manual booknya IKEA gitu. Dari kayu apa, kemudian isinya apa saja, itu sudah tertulis dalam kitab Keluaran. Jadi, awalnya tabernakel ini adalah seperti kemah pertemuan. Kalau kita lihat kemah pertemuan umat Yahudi, kita bisa lihat bahwa di dalamnya ada altar, ada kurban, bahkan yang paling dalam ada tabut perjanjian, di mana di situ Allah benar-benar hadir di tengah-tengah umatnya. Kemudian di gereja Katolik kita bisa melihat bahwa tabernakel ini digunakan untuk menyimpan sakramen Maha Kudus yang sudah dikonsekrasi, dan setelah dibagikan ada beberapa yang disimpan untuk mereka yang sedang sakit, mereka yang tidak bisa mengikuti perayaan Ekaristi. Mereka mengambil sakramen dari dalam tabernakel dan kemudian dibagikan atau dibawakan kepada mereka yang sakit. Dan juga ini juga bagi mereka untuk adorasi sakramen Maha Kudus. Itulah sebenarnya fungsi tabernakel ini. Jadi tabernakel kita bisa lihat bahwa itu memang benar-benar Allah yang hadir, Kristus yang hadir di dalam sakramen Maha Kudus di dalam tempat ini. Oleh karena itu, tabernakel tidak bisa dibuat dari sembarang bahan. Harus bahan yang kokoh, misalnya seperti kayu pun harus kayu yang begitu-begitu kokoh, dan juga logam mulia yang sebagai bentuk ini hal yang tidak bisa lapuk. Kemudian tentang tempat tabernakel. Apakah tabernakel harus berada di lurus di tengah? Mungkin tidak gitu. Ada beberapa gereja yang tabernakel tidak berada lurus di tengah. Bisa jadi di samping, atau mungkin beberapa gereja di luar negeri itu berada di kapel tersendiri untuk mereka bisa berdoa dan adorasi. Tapi yang penting adalah ketika kita bisa melihat tabernakel, kita tahu bahwa Tuhan ada di situ. Tandanya apa? Tandanya adalah ada lampu sanktuarium. Kalau kita bisa lihat di gereja-gereja ada lampu merah yang bernyala. Nah, di situ adalah lampu sanktuarium yang menandakan bahwa ada sakramen Maha Kudus di tempat itu. Nah, kalau kita lihat tabernakel dan juga ada lampu sanktuarium yang bernyala, mungkin kita bisa melakukan atau gestur hormat, misalnya bukan badan, berlutut, atau membuat tanda salib sebagai wujud rasa hormat kita terhadap Tuhan yang ada di tempat itu. Nah, kalau kamu lewat tabernakel, jangan lupa lakukan itu ya.